Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin serta saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, dan kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan kultum singkat dengan judul Cara Beragama yang Baik dalam Kehidupan Sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, beragama yang baik bukan hanya sekedar menjalankan ritual ibadah secara lahiriah semata. Lebih dari itu, beragama yang baik mencakup keselarasan antara iman dalam hati, ucapan lisan, dan perbuatan nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 208, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwun mubin, yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam harus mengamalkan secara kafah, menyeluruh dan total, tidak hanya sebagian-sebagian sesuai keinginan kita sendiri. Inilah fondasi utama dari cara beragama yang baik. Hadirin yang berbahagia, setidaknya ada 3 pilar utama dalam cara beragama yang baik. Yang pertama, ilmu sebelum amal. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqqahu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan ia dalam urusan agama. Hadis riwayat Bukhari nomor 71 dan Muslim nomor 1037. Hadis ini menegaskan bahwa memahami ilmu agama adalah tanda kebaikan dari Allah. Maka kita bisa beribadah dengan benar tanpa ilmu sholat yang kita kerjakan setiap hari, puasa, zakat, semuanya memerlukan pemahaman yang benar agar diterima di sisi Allah. Pilar kedua, akhlak yang mulia. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, Wa innaka la'ala khuluqil adzim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Nabi Muhammad diutus membawa akhlak terbaik sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Maka seseorang yang mengaku beragama dengan baik namun akhlaknya buruk, mudah marah, suka berbohong, menyakiti orang lain, maka ia belum sungguh-sungguh mengamalkan agamanya. Pilar ketiga, keseimbangan antara ibadah dan muamalah. Beragama yang baik tidak hanya tentang hubungan yang vertikal kita kepada Allah, tetapi juga hubungan horizontal kita kepada sesama manusia. Seseorang muslim yang baik adalah yang kehadirannya memberi manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Hadirin rahimakumullah, lantas bagaimana cara mengimplementasikan beragama yang baik dalam keseharian kita sebagai mahasiswa? Jadikan niat ikhlas sebagai landasan dalam setiap aktivitas, belajar, berorganisasi, bahkan bergaul dengan teman. Semuanya bisa bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah. Yang kedua, jaga lisan dan perilaku. Di media sosial maupun kehidupan di kampus, di era digital ini, fitnah dan hibah menyebarkan sangat cepat. Allah mengingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Wala ya'tabi tabatukum ba'da,
dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang ketiga, istiqomah dalam ibadah wajib dan perbanyak ibadah sunnah. Sebagian penyempurnaan sholat 5 waktu, tepat waktu, membaca Al-Quran setiap hari meskipun 1 halaman adalah bukti nyata cara beragama yang baik. Hadirin yang saya muliakan, sebagai penutup marilah kita renungkan bahwa beragama yang baik adalah perjalanan seumur hidup, bukan pencapaian sekali jadi. Ia membutuhkan ilmu yang terus dipelajari, akhlak yang terus diperbaiki, dan amal yang terus diistiqomahkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk menjadi hamba-hambanya yang beragama dengan baik-baiknya dalam ibadah, akhlak maupun kontribusi kepada sesama. Saya akhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang berarti, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.